Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 146 ayat 1-3. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya nih di rumah masing-masing? Saya percaya bahwa kita ada dalam keadaan yang baik, yang sehat karena perlindungan Tuhan ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan lewat doa pagi online. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali firman Tuhan akan diberitakan di dalam hidup kami. Firman-Mu lah yang senantiasa memberikan pertumbuhan dalam hidup rohani kami, sehingga kami boleh terus kuat menghadapi berbagai macam tantangan atau pergumulan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik, dan sehingga di dalamnya kami menemukan makna yang berarti, dan kami boleh terus bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena pada semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman,
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian adalah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, tema doa pagi online ini adalah dibenarkan bukan merasa benar. Bapak Ibu sekalian, pada satu kali saya bertemu dengan seorang bapak. Dan saat itu saya melihat bapak itu memakai kaos dengan bertuliskan. Tulisannya adalah, jangan pernah berpikir bahwa kamu lebih baik dari orang lain, karena sesungguhnya kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, saudara, saya memperhatikan bahwa kalimat-kalimat itu mengandung kebenaran. Sebab di dalamnya kita diingatkan bahwa siapa kita yang mau bermegah, sombong. Sebab bagaimanapun juga kita ini hanyalah debu. Nah, saudara, seperti juga pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh merasa diri benar, lebih baik dari orang lain dan sebagainya. Sebab bagaimanapun juga di hadapan Allah, saudara, kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seperti juga yang dinyatakan Rasul Paulus, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena itu kita patut bersedia apabila pada satu waktu mungkin kita bertemu dengan orang yang berkonflik dan juga mungkin konfliknya cukup dalam, sehingga orang itu berkata bahwa saya sangat sakit hati dan tidak mungkin berdamai, dan sakit hatinya itu akan dia bawa sampai mati. Nah, saudara, orang-orang yang demikian saya rasa berada dalam posisi menganggap diri lebih hebat, lebih benar daripada yang lain. Padahal di hadapan Tuhan, saudara, menurut Rasul Paulus, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pembenaran dari Allah. Di dalam Roma 12 ayat 21 sampai 31, Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan perbuatan. Ini menarik untuk kita hayati juga. Kenapa? Karena orang kadang berpikir bahwa kalau kita dibenarkan oleh iman, dengan demikian begitu mudah ya kita masuk ke dalam surga atau kerajaan Allah. Karena hanya percaya saja, hanya beriman saja, orang bisa masuk ke dalam surga. Apalagi kita berpikir kita tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, karena kita hidup di dalam anugerah Allah. Nah, saudara, bila kita memperhatikan apa yang diungkapkan Rasul Paulus dalam pembacaan kita, sebenarnya tidak demikian. Sebab Rasul Paulus mau mengatakan bahwa dia tidak meniadakan perbuatan. Konteks Rasul Paulus pada waktu itu adalah ada di jemaat Roma. Dan di jemaat Roma ini, saudara, banyak sekali orang-orang Kristen Yahudi. Nah, orang-orang Kristen Yahudi ini menganggap bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak cukup. Oleh karena itu mereka harus menambahkan apa yang namanya ketaatan kepada hukum Taurat. Sehingga mereka bisa menjadi sempurna kalau mereka bisa bukan saja mengimani Yesus Kristus, tetapi juga menghayati akan ketaatan hukum Taurat itu lewat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, karena itu, saudara, kita boleh melihat di sini apa yang sebenarnya dimaksudkan Paulus.
Saudara, Paulus memakai kata kebenaran atau pembenaran yang di dalam bahasa Yunaninya itu adalah dikaiosune. Dikaiosune itu saudara menyatakan seseorang adalah orang yang dinyatakan benar. Kata ini oleh Paulus dipakai dalam pengertian legal, yaitu sebagai tindakan bahwa seorang berdosa adalah seorang yang bukan dijadikan benar, tetapi orang yang dinyatakan benar. Kalau dijadikan benar itu berarti membenarkan yang salah atau membenarkan dosa-dosa manusia. Bukan pada pandangan seperti itu. Tetapi menyatakan sebagai orang benar artinya orang itu tetap berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Orang itu tidak layak menerima keselamatan. Namun oleh anugerah cuma-cuma atau anugerah yang gratis ini dari Allah, maka melalui pengorbanan Kristus itulah manusia-manusia yang berdosa ini dinyatakan benar. Nah, itu sebabnya saudara bahwa Kristus harus mati menebus dosa-dosa saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu tentu kita bertanya, lalu apa artinya perbuatan manusia? Apakah sama sekali tidak diperlukan perbuatan manusia itu untuk keselamatan? Bukan begitu maksudnya, saudara. Perbuatan baik memang perlu, tetapi bukan dalam rangka meraih keselamatan. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa seperti kita. Bila manusia merasa mampu mencapai keselamatan dengan perbuatan baiknya, berarti kita ada di dalam posisi menyombongkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi yang harus kita hayati di sini adalah bahwa perbuatan baik itu diperlukan atau dipahami dalam rangka perwujudan iman yang benar, iman yang hidup, iman yang bertumbuh dan berbuah. Jadi perbuatan baik kita itu justru adalah perwujudan dari iman kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang dinyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, ketika seseorang dibenarkan atau dikuduskan oleh Allah, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa hidupnya haruslah difokuskan kepada Allah yang menjadikan pemilik dari hidupnya itu. Dengan demikian bukan lagi berfokus kepada keberadaannya sebagai manusia, melainkan kepada Allah yang telah mengerjakan pekerjaannya yang sempurna di dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian, baik hidup maupun dalam kebenarannya, maka ia menyerahkan segala sesuatunya untuk melayani demi kemuliaan Allah. Jadi saudara, karena itu marilah kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya hidup dibenarkan oleh Allah dan bukan merasa benar. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Dikala kami sebagai anak-anak-Mu hidup jauh karena segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami seringkali tidak hidup benar sebagaimana firman-Mu. Namun dengan segala kesombongan kami seringkali justru merasa benar. Karena itu ampuni kami Tuhan, biarlah Engkau selalu membenarkan kami dalam pengampunan-Mu yang kudus dan mendorong kami untuk
memperbaharui pikiran, hati, dan perilaku kami, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Kiranya pemerintah pusat dan juga daerah mendukung kehidupan mereka dengan mempermudah akses baik vaksinasi COVID-19 dan juga dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga mereka juga merasa setara dan mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mereka mengembangkan diri dan juga mengembangkan talenta-talenta mereka sebagaimana Tuhan sudah memperlengkapi hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk peralihan musim yang sekarang ini mengalami cuaca ekstrim di beberapa daerah sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Berikan baik pemerintah pusat dan daerah-daerah tanggap dalam menghadapi bencana alam yang terjadi, sehingga persiapan dini yang dilakukan dapat mengurangi korban jiwa dan harta benda yang ada. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berikan kekuatan dan iman serta pengharapan yang teguh dalam menghadapi sakit yang mereka derita. Dan kami juga memohon Tuhan belas kasih-Mu untuk kesembuhan mereka semua. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Terutama juga bagi anak-anak yang harus ditinggalkan ayah atau ibu mereka. Karuniakan mereka kekuatan dan penghiburan, dan mampukan mereka Tuhan untuk menatap masa depan mereka, bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persiapan Natal, di mana panitia Hari Raya Gerejawi sudah terbentuk, dan saat ini masih mempersiapkan segala sesuatu terkait ibadah Advent, Natal, dan Tahun Baru. Tuhan tolong agar segala persiapan-persiapan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan umat pun pada akhirnya dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.